Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi tulang belakang. Tulang belakang atau juga disebut dengan vertebrae. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa manusia itu disebut juga dengan makhluk vertebrae atau makhluk bertulang belakang. Struktur tulang belakang itu terbentuk dari 3 lengkungan alami yang apabila kita lihat dari samping itu seperti huruf S. Nah, 3 lengkungan alami itu meliputi tulang belakang leher, servikal, tulang punggung tengah, torakal, dan tulang punggung bagian bawah itu lumbal. Nah, fungsi tulang belakang ini untuk menjaga keseimbangan tubuh dan membantu kita untuk bisa berdiri dengan tegak. Nah, keseluruhan tulang belakang ini berjumlah 33 ruas tulang belakang. Bagian pertama dari tulang belakang yaitu yang pertama tulang belakang leher. 7 tulang pertama di belakang yaitu disebut juga dengan servikal. Nah, ini 7 tulang ini disebut juga dengan tulang servikal. Nah, tulang ini tepat berada di belakang leher dan juga tepat berada di bawah tengkorak kepala. Nah, fungsi tulang ini tidak hanya untuk menopang kepala dan leher kita saja, tapi tulang ini juga mendukung pergerakan kita untuk memiringkan kepala, memutar kepala, dan menganggukkan kepala. Nah, yang kedua itu ada tulang punggung bagian tengah atau juga disebut dengan torakal. Tulang punggung bagian tengah ini berjumlah 12 tulang. Nah, tulang punggung bagian tengah ini atau juga disebut dengan toraks ini merupakan tempat menempelnya rusuk kita. Umumnya, struktur tulang punggung bagian tengah ini sedikit menekuk seperti huruf C yang terbalik. Nah, di bawah tulang toraks ini terdapat tulang punggung bagian bawah atau juga disebut dengan lumbal. Lumbal ini terdiri dari 5 tulang yang tersusun di bagian bawah. Nah, fungsinya itu untuk menopang tulang bagian atas atau juga disebut atau terhubung ke tumpuan tekanan berat badan saat kita mengangkat barang-barang yang berat. Nah, yang kemudian itu ada sakrum. Sakrum itu terdiri dari 5 tulang yang membentuk menjadi segitiga. Nah, sakrum ini dia terhubung ke pinggul dan juga berbentuk cincin pinggul yang disebut juga dengan panggul. Nah, di bawah sakrum itu terdapat tulang ekor. Tulang ekor ini juga disebut sebagai pangkal tulang. Nah, tulang ekor ini dia tersusun dari 4 tulang yang membentuk menjadi 1 tulang kecil. Nah, fungsi tulang ekor ini sebagai tumpuan kita dan juga sebagai gravitasi yang baik untuk pergerakan kita. Nah, setelah kita mengetahui anatomi tulang belakang, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tulang belakang bagi tubuh. Yang pertama, menopang tubuh. Tulang belakang dibantu oleh otot dan jaringan ligamen. Jaringan ligamen memungkinkan untuk menahan tulang belakang agar tidak berpindah dari posisinya. Yang kedua, menggerakkan tubuh. Tulang belakang membantu menjaga postur tubuh kita agar tetap tegak saat kita berdiri. Dan juga mendukung beberapa gerakan seperti menunduk, menekuk, memutar, dan sebagainya. Tulang belakang memiliki sendi faset, di mana sendi faset memungkinkannya untuk bergerak secara fleksibel dan menjaga stabilitas tubuh. Yang ketiga, melindungi sistem saraf. Sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord merupakan kumpulan serabut saraf yang terletak di sepanjang tulang belakang. Sumsum tulang belakang bekerja sama dengan otak dalam menjalankan fungsi sistem saraf, yaitu dalam aktivitas tubuh seperti bergerak, merasakan nyeri, dan lain-lain, serta mengontrol fungsi tubuh yang meliputi pernapasan, tekanan darah, hingga detak jantung. Nah, ini dia bentuk sumsum tulang belakang pada tubuh kita. Nah, teman-teman sudah tahu kan anatomi dan fungsinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Ada baiknya teman-teman juga harus tahu kelainan dari tulang belakang. Kelainan tulang belakang adalah kondisi yang memengaruhi posisi susunan tulang belakang, sehingga terjadi kelengkungan abnormal atau tidak normal. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan dapat membatasi rentang gerak penderitanya. Berikut beberapa jenis kelainan tulang belakang yang umum terjadi pada manusia. Yang pertama, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang terjadi ketika area punggung bawah atau lumbar bengkok dan melengkung ke depan. Hal ini membuat postur tubuh penderitanya terlihat terlalu tegak. Normalnya, bagian tulang belakang memang sedikit melengkung ke depan. Namun, pada kasus lordosis, lengkungan tersebut terlalu berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan penderitanya merasakan rasa nyeri karena adanya tekanan yang besar pada tulang otot dan kesarokan tulang belakang. Yang kedua, kifosis.
Kifosis adalah kondisi ketika postur tubuh tampak melengkung ke belakang secara abnormal. Normalnya lengkungan tulang belakang sebesar 25-45 derajat. Namun pada kasus kifosis, lengkungan tersebut bisa lebih dari 50 derajat. Hal inilah yang menyebabkan penderita kifosis memiliki punggung yang bungkuk dan tampak memiliki punuk di bagian atas punggungnya. 3. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan bentuk tulang belakang tampak seperti huruf S atau C. Biasanya lengkungan abnormal tersebut dapat dilihat dari samping maupun belakang penderitanya. Skoliosis dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti bawaan dari lahir, cacat tulang belakang, osteoporosis, penurunan kepadatan pada bantalan dan sendi tulang belakang karena faktor usia, dan infeksi pada tulang belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi lordoses. Yang pertama ada terapi fisik, yaitu dengan olahraga mungkin dapat mengurangi kurva atau mengurangi gejala seperti nyeri di leher atau di punggung. Yang kedua, stretching, di mana penggunaan stretching ini juga dapat menghentikan agar tulang belakang tidak melengkung terlalu jauh. Kebanyakan orang menggunakannya setidaknya selama 20 jam sehari. Yang ketiga, operasi lordosis. Kondisi seperti ini jarang membutuhkan operasi lordosis, namun jika kurva lordotik cukup parah atau semakin memburuk, dokter mungkin merekomendasikan fusi tulang belakang untuk membantu meluruskannya dan mengurangi kurva. Selanjutnya, cara mengatasi kifosis. Yang pertama, terapi fisik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, terapi stretching, dan yang ketiga, obat-obatan. Selanjutnya, cara mengatasi skoliosis. Yang pertama, pengobatan pada dewasa. Dokter akan memberikan suntikan kortikosteroid untuk meredakan rasa nyeri. Yang kedua, operasi skoliosis yang dilakukan apabila skoliosis yang dialami penderita cukup parah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan berbagai cara untuk menjaga kesehatan postur tubuh tulang belakang. Yaitu yang pertama ada menjaga deteksi diri, yang kedua melatih postur tubuh, yang ketiga mengkonsumsi nutrisi yang baik, yang keempat yaitu berolahraga yang teratur, yang kelima hindari duduk yang terlalu lama.